Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran yang telah kita pelajari pada pembelajaran yang kelima, tema 2, subtema 4. Saat ini kita akan belajar pada pembelajaran yang keenam yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran yang telah kita pelajari. Anak-anakku sekalian, pertama kita diajak untuk bermain peran. Ayo bermain peran. Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Ya, setelah kalian melakukan bermain peran, kalian bisa tuliskan bagaimana perasaanmu setelah bermain peran. Kalian tuliskan di sini. Senang, ya, gembira, ceria, atau sedih karena tidak bisa melakukan dengan sesuai skenario misalnya. Ya, kalian bisa tuliskan beberapa perasaan yang kalian rasakan sendiri. Selanjutnya, manakah bagian cerita yang kamu sukai? Ya, silahkan kalian tuliskan. Manakah bagian cerita yang tidak kamu sukai? Ya, silakan juga kalian tuliskan. Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Ada 4 kotak, silakan dibuat mulai dari awal cerita, alurnya ya, dari awal cerita, tengah cerita sampai pada akhir cerita, ya. Selanjutnya, apakah semua anggota kelompok mendapatkan peran? Ya, berapa kelompok kalian? Ya, kemudian apakah semua mendapatkan peran atau hanya ada yang hanya melihat? Ya, apakah semua anggota kelompok melaksanakan perannya dengan baik? Ya, ini saling menilai sesama teman ya, tetapi tidak boleh menjelek-jelekan. Nanti tentu yang kurang baik dalam melaksanakan peran bisa perbaiki bersama-sama. Ya, diberikan masukan tetapi tidak boleh menjelek-jelekan. Ini hanya merupakan penilaian saja ya. Ayo berdiskusi. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ya. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Ya. Ada orang yang berperan sebagai pelajar, seperti kalian ya. Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Jadi kalian sebagai pelajar harus sungguh-sungguh ya. Ada yang berperan sebagai guru. Pak Guru tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik. Ya, Pak Guru berusaha sebaik-baiknya mengajar. Bagaimana bahkan di kondisi seperti ini bisa tetap menyampaikan pelajaran dan kalian memahami ya. Ini peran Pak Guru ya. Ada petugas keamanan lingkungan ya. Tugasnya menjaga keamanan lingkungan. Penjaga keamanan lingkungan pun harus bekerja sebaik-baiknya agar warga bisa nyaman, aman, tenang ya, bisa bahagia hidup di lingkungan tersebut ya. Peran sebagai seorang pelajar kalian, peran sebagai bapak guru atau ibu guru, peran sebagai penjaga keamanan, semua satu dengan yang lain saling
saling terkait dan membutuhkan. Peran apa lagi yang ada di sekitar kamu ya, di sekitarmu ya? Tentu masih banyak. Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya, tanyakan apa peran dan tugasnya. Ya, tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat yang tersedia. Misal nomor 1, perannya petugas penerima tamu sekolah. Ya, tugasnya apa? Memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Ya, segera ditanggapi, segera diberikan informasi atau pelayanan yang diperlukan, segera diberikan. Ya. Kemudian ada peran selanjutnya kalian cari di lingkunganmu. Ya, ada petugas kebersihan, ada kalau di rumah, di kampung Pak Tani, kemudian ada pedagang ya, ada apa lagi? Sopir, ada banyak peran yang ada Pak Kiai atau Ustadz, tugasnya apa ya. Itu kan peran-peran yang ada di sekitar kalian, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah kalian. Cobalah menggambarkan pembagian tugas dan peran seperti cerita di bawah ini. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Seorang pengusaha mempekerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Ya, berarti kalian membuat peta tanah dulu yang dibagi menjadi 16 bagian sama besar. Kemudian petani A menanam 7 bagian dengan tanaman tomat. Kali gambar dengan tomat. Warnanya apa? Tomat biasanya. Ya, oranye ya atau merah muda. Ya, silahkan oranye. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Nah, ini kalian gambar juga dengan warna hijau, misalnya daun-daun bayamnya ya di situ. Tapi ingat hanya 3 bagian tanah. Dari berapa tadi? Dari 16 bagian yang besar tadi ya. Kemudian petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Ya. Dan petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Ya, ini bagian tanahnya. Ya, silakan saja. Tomatnya berapa, kemudian berapa. Tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan. Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian, ditulis dalam pecahan adalah 7 per semua bagian tadi ada berapa? Ya, 16 ya, ditulis. Kemudian tanah yang ditanami sayur bayam terdiri dari 3 bagian, ditulis dengan pecahan adalah ya 3 per ya, jumlah keseluruhan. Ya, berapa? Tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian, ditulis dalam pecahan. Silakan, berapa per berapa. Tanah yang ditanami bunga terdiri 4 bagian, ditulis dalam pecahan adalah berapa per berapa. Ya. Itulah pelajaran pada tema 2 dan kalian sebentar lagi akan melaksanakan ujian tengah semester ya dengan 2 tema. Mudah-mudahan kalian berhasil ya lakukan dengan sungguh-sungguh dan belajar sebelum mengerjakan tugas. Ya.
Selanjutnya, kegiatan terakhir, kegiatan bersama orang tua. Orang tua memberi informasi tentang peran yang ada di masyarakat dan tugasnya. Ya, misalnya, peran ketua RT tugasnya apa? Peran ketua RW, lurah, dan sebagainya disertai tugasnya. Ya. Selamat belajar, selamat berkarya, selamat beraktivitas, semangat selalu, sehat selalu, dan bahagia. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan hidayahnya selalu kepada kita. Dan apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita, keluarga kita, masyarakat, negara, ya. Fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.